syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dalam kondisi terbaik untuk bisa belajar bersama Gurunda kita Ustadz Ardiano Rusfi yang akan membahas tentang keimanan. Salawat dan salam barak kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat. Sudah hadir juga ada Ustadz Ardiano Rusfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Rasanya baru kemarin malam lihat di Al-Latif Ustadz. Iya betul, tadi malam jalan. Ya Allah, masih ini ya, masih semangat Ustadz. Insya Allah semangat terus. Insya Allah ya. Kemarin kita mungkin yang hadir juga di Al-Latif baik offline atau online ya, kita mendengar kajian tentang ayah. Satu mungkin yang saya ingat sekali, Indonesia ini menjadi fatherless country nomor 2 ya Ustadz ya, yang mana ada ayahnya tapi yatim. Insya Allah satu yang mind blowing, dan mungkin itu ada kaitannya juga dengan kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bertilawah bersama. Kita bertilawah Al-Fatihah. Saya memimpin teman berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Dzalika syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, langsung saja silahkan Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman untuk buka catatannya, kan kondisi yang terbaik untuk bisa mendapatkan ilmu dari gurunda kita pada pagi hari ini. Mangga kepada Ustadz Ardiano Rusfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah subuh, ayah bunda sekalian dirahmati Allah. Pagi hari ini alhamdulillah
dengan segala karunia yang Allah masih berikan kepada kita. Terutama nikmat iman tentunya ya. Selain ada nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang mendidik, merawat fitrah keimanan pada diri kita dan tentunya pada anak-anak kita. Tema pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik hati. Kenapa demikian? Ayah bunda sekalian, sebagaimana yang barangkali kita sudah paham definisinya ya. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati. Keyakinan itu sedemikian rupa melimpah ruah, meluap, memancar, sehingga terpancar dalam ucapan lisan, terpancar dalam ikrar lisan. Dan kemudian begitu meluapnya, melimpah, memancar, sehingga terbuktikan lewat amal perbuatan. Itulah selama ini yang kita dapatkan dari para ulama tentang apa itu iman. Nah, jadi ayah bunda sekalian, kalau kita bicara iman, mau nggak mau kita bicara tentang hati. Karena iman itu adanya di dalam hati. Mendidik keimanan itu berarti mendidik hati. Yang dididik dalam keimanan itu bukan otak manusia, tapi hati manusia. Nah, di sini terjadi kolaborasi antara ayah dengan bunda. Bunda yang menyiapkan hati anak-anak kita, dan kemudian ayah yang menyemaikan iman pada hati tersebut. Mekanismenya seperti itu ya. Sehingga kalau saya mengatakan titik tekan pendidikan iman itu ada pada sosok ayah, bukan berarti bunda sama sekali tidak memberikan peran apapun. Justru bunda yang memberikan peran signifikan itu. Yaitu apa? Menyiapkan hati. Nah, persoalan kita saat ini, ayah bunda, bapak ibu jamaah sekalian, kita semakin lama semakin tidak mengerti tentang hati. Semakin tak terbiasa dengan hati. Semakin tidak mengenal apa itu hati. Sehingga kita juga tidak tahu bagaimana menyiapkan dan mendidikkan iman ke dalam hati. Bahkan dalam materi saya Jumat yang lalu, saya sudah mengatakan. Terlalu banyak ayah bunda yang menganggap anak itu belum cocok dididikkan iman. Karena pikirannya masih konkret. Anak itu belum cocok dididikkan iman. Karena pikirannya masih simpel. Selalu yang kita bicarakan pikiran, 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 pikiran. Padahal bicara iman itu sebenarnya bicara tentang hati. Bukan bicara tentang pikiran. Kenapa selalu yang dibidik adalah pikiran? Masa berpikirnya masih simpel, berpikirnya masih konkret. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang yakin dan keyakinan. Tempatnya yakin itu ada di hati. Kalau otak itu, pikiran itu justru tempatnya ragu. Tempatnya skeptis. Tempatnya kritis. Itulah pikiran. Maka ada istilah berpikir kritis. Dalam dunia filsafat dikatakan, pikiran itu menganggap ragu dan skeptis terhadap sesuatu. Sampai dia bisa dibuktikan oleh argumentasi pikiran. Makanya ada ungkapan dalam filsafat cogito ergo sum, kata René Descartes. Berpikir maka ada.
Segalanya harus diragukan dulu sampai terbukti benarnya. Itu cara bekerja pikiran. Sementara kita sedang bicara iman. Kita bicara tentang bagaimana meyakini dalam hati, mengikrarkan secara lisan dan membuktikannya lewat amal perbuatan. Ayah, bunda, bapak, ibu, saudara sekalian, semakin lama belakangan ini kita semakin gagap dengan hati. Kita tak mengenal hati. Dokter, psikolog sama. Kalau ada orang punya masalah, seringkali dia bilang, banyak pikiran tuh. Ada masalah di pikiran tuh. Ya. Ibu sakit mah karena banyak pikiran. Bapak sakit migrain karena banyak pikiran. Ya. Psikolog juga begitu. Dia terlalu berorientasi pada yang namanya mind. Otak. Jarang yang bicara tentang heart. Hati. Maka pada pagi hari ini kesempatan terbaik bagi kita untuk mengenal hati dan menyiapkan hati agar diisi hati anak kita itu dengan iman. Ayah, bunda, bapak, ibu, saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya ingin melatih beberapa konselor. Ya. Bagaimana caranya curhat, menangkap curhat, ya. Mencoba melakukan sambungan curhat. Curhat alias curahan hati. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka-mereka yang calon konselor ini nggak bisa curhat. Bisanya curpik, curahan pikiran. Ternyata nggak terbiasa mencurahkan hati itu. Bahkan kita udah makin nggak mengenal apaan sih hati. Sebuah pendekatan dalam neuroscience misalnya menganggap bahkan apa-apa yang kita sebut hati itu semuanya otak, 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 otak. Emosi itu adanya di otak. Ini tuh adanya di otak. Iman tuh adanya di otak. Semua ikhlas itu adanya di otak. Semakin meniadakan fungsi hati. Dan kita sudah semakin tergagap-gagap dengan yang namanya hati. Ayah, bunda sekalian, maka pagi hari ini kita bicara tentang sesuatu yang ada di dalam dada. Maaf sudur. Islam begitu meninggikan dan memuliakan hati. Sehingga dalam Quran dan Sunnah yang selalu disebut-sebut itu adalah hati manusia. Otak hampir tak tersebut. Ya. Brain, mind, dan sebagainya hampir tak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Kita selama ini menganggap akal itu adanya di otak. Padahal akal itu adanya di hati. Maka Allah berfirman, afal yusirru fil ardi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kenapa mereka tak berjalan di muka bumi? Yang dengan itu mereka berakal dengan hatinya. Dan mendengar, melihat dengan dan mendengar dengan hatinya. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, kata Allah. Sesungguhnya yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Sesuatu ada di dada. Fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Mari kita kembali bicara tentang hati, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Saudara sekalian.
Apalagi dalam khasanah bahasa kita, bahasa Indonesia. Penggunaan kata hati itu begitu seringnya. Curhat. Itu bahasa Inggrisnya itu sharing. Berbagi. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai curahan hati. Padahal aslinya adalah berbagi. Di bahasa Inggris ada yang namanya attention. Kita menamakannya perhatian. Perhatian. Itu kalau dalam bahasa Inggris nggak ada kata hatinya itu. Attention. Kita mendengarkan, kita tahu ada istilah careful bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu hati-hati. Dan kita bersyukur kita punya bahasa dengan khasanah kosakata yang banyak bicara tentang hati. Ada istilah perhatian, ya perhatian. Ayah bunda sekalian, marilah kita kembali kepada hati. Apalagi kalau kita ingin bicara tentang mendidik iman anak-anak kita. Karena kalau soal otak, cobalah perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah sering berbicara tentang fungsinya, yaitu berpikir. Tapi organnya hampir nggak pernah disebut. Bahkan kalau Allah ingin berbicara tentang fungsi-fungsi otak, yang disebut malah mata. Contoh ya, ro'a, melihat. Itu ada hubungannya dengan ro'yu, menalar. Nazar, artinya juga melihat juga. Itu ada hubungannya dengan nalar. Ro'a, ro'yu, nalar, nazar, nalar. Loh kok yang disebut malah fungsi mata gitu loh. Kok nggak disebut otak di sana? Ayah bunda bapak ibu sekalian. Di era milenial ini, betapa bahkan otak itu semakin keteteran menghadapi era informasi yang begitu cepat. Arus informasi, saluran informasi yang begitu cepat. Sekarang informasi itu sudah sekian gigabyte per second. Sekarang informasi itu kecepatannya sudah 5G, 5G. Sebelumnya 4G, 4G. Sementara ternyata otak manusia itu kecepatannya cuma 3G. Itulah yang menyebabkan otak kita itu makin lama makin keteteran dalam menerima informasi yang makin lama makin cepat. Sekarang terpaksa informasi yang datang itu langsung kita telan tanpa sempat kita kunyah. Kenapa? Karena sebelum sempat dikunyah udah datang lagi informasi yang baru. Sebelum sempat dicerna datang lagi informasi yang baru. Terpaksa kita telan. Padahal ada makhluk Allah yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada otak manusia. Itulah yang namanya hati. Dari namanya saja ketahuan bahwa makhluk yang satu ini kecepatannya luar biasa. Dalam bahasa Arab dia dinamakan kolbun, kalbu. Berasal dari kata kolabayan kolibu. Sesuatu yang bergerak-gerak, berpindah-pindah, berbolak-balik dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jangankan 5G, 10G pun akan dilahap oleh hati manusia. Nggak usahlah kita bicara tentang 4G, 5G. Begitu hebatnya kekuatan dan kecepatan hati. Nah, kita kembali ayah bunda, bapak ibu saudara sekalian. Tentang mempersiapkan hati anak-anak kita
agar padanya ayah akan menyemaikan keimanan itu. Bahwa pertama, hati itu milik Allah. Manusia tak menguasai hatinya. Bahkan hatinya sendiri. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, kata Allah. Sesungguhnya manusia, Allah telah mendinding antara manusia dengan hatinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah meyakinkan pada kita betapa kita tak berkuasanya terhadap hati. Sehingga Allah berfirman wa'allafa baina qulubihim. Allah lah yang menjinakkan dan menyatukan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya kalian belanjakan apa-apa yang ada di dunia untuk menjinakkan dan menyatukan hati manusia, kalian gak akan sanggup menjinakkan dan menyatukan. Tetapi Allah lah yang menjinakkan dan menyatukan. Artinya apa, ayah bunda bapak ibu saudara sekalian? Artinya kalau kita bicara tentang mendidik dan menyiapkan hati untuk menyemaikan iman pada diri anak-anak kita, mari kita bicara tentang meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, agar hati kita dan hati anak-anak kita itu Allah bukakan, Allah jinakkan, Allah lembutkan. Karena di sisi lain dengan kecepatan yang sangat tinggi itu hati itu makhluk liar. Makanya ada istilah takliful qulub, penjinakan hati. Orang yang hatinya telah Allah jinakkan disebut mu'allaf. Orang yang hatinya Allah telah jinakkan untuk menerima kebenaran ajaran Islam, itu disebut sebagai mu'allaf. Orang yang telah Allah jinakkan hati. Kenapa kita berhajat kepada Allah untuk mendidikkan keimanan pada anak-anak kita? Karena mendidik keimanan itu ke hati dan hati itu milik Allah. Dan Allah juga mengingatkan, pengetahuan manusia tentang hati begitu terbatas. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu dalam urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentangnya kecuali sedikit. Maka bicara tentang hati, kita bicara tentang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah membukakan hati itu, agar Allah menyiapkan hati itu. Karena kalau kita bicara iman, kita bicara tentang hidayah, kita bicara tentang petunjuk, dan petunjuk itu Allah berikan kepada hati manusia. Manusia pada dasarnya tak mendapatkan kebenaran iman hanya dengan otak dan pikirannya saja. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah mencoba untuk mencari Tuhannya, mendapatkan imannya dengan menggunakan penalarannya. Dengan ro'yunya, dengan matanya, dengan pikirannya dan otaknya. Dan ternyata tak sampai. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim dalam pencariannya terhadap kebenaran, terhadap iman. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika malam datang menjelang dan dia melihat bintang gemintang dan dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian dia melihat lagi mata bintang yang bulan yang bercahaya. Dia berkata, inilah Tuhanku.
Falamma afala, dan ketika bulan itu pun tenggelam juga. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya aku tak ditunjuki oleh Tuhanku, seandainya aku hanya menggunakan panca indraku, seandainya aku hanya menggunakan otakku, pikiranku, sungguh aku akan termasuk golongan orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian dia melihat lagi matahari, dia yang terang benderang, ya. Dia berkata, inilah Tuhanku, karena dialah yang paling besar. Falamma afalat, ketika matahari itu ternyata tenggelam pula. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Lalu beliau berkata, wahai kaumku, aku berlindung dari apa-apa yang kalian persekutukan. Jadi masih koma. Pencarian Nabiullah Ibrahim terhadap Tuhannya koma, bukan titik, tak sampai. Bahkan dikatakan tanpa ada petunjuk hidayah kepada hati. Sungguhlah aku termasuk golongan yang sesat, kata Nabi Ibrahim. Karena masih koma, maka kemudian berlanjut kepada sebuah komitmen. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ternyata otak manusia, pikiran manusia hanya mendekatkan manusia pada kebenaran, bukan menyampaikan manusia pada kebenaran. Mendekatkan manusia kepada iman, tapi tak menyampaikan manusia kepada iman. Gitu. Dia hanya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, namun tak sampai. Karena petunjuk Allah itu datang kepada hati manusia. Maka ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terutama untuk para bunda, mulailah dari hati. Karena persoalan pendidikan hati ini memang bunda, kalau laki-laki dia lebih ke otak, laki-laki lebih ke penalaran, laki-laki lebih ke logika dan pemikiran. Kalau bicara tentang hati, di mana keyakinan itu tumbuh, maka ini adalah tugas bunda. Karena bundalah yang dekat dengan hati. Mulailah dari hati. Ya. Bunda sekalian, juga ayah tentunya ya, saudara-saudara dan sebagainya. Bunda ini adalah hamba Allah. Yang karena keperempuanannya, karena kewanitaannya, karena femininitasnya, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih paham tentang hati. Mereka menggunakan hatinya. Mereka menggunakan perasaannya. Mereka menggunakan ketulusan, keikhlasan, cinta, kasih sayang. Mereka yang selama ini berurusan dengan rasa. Maka mari didik anak-anak kita itu dengan hati. Apalagi kebetulan masa keemasan pendidikan iman itu juga masa keemasan pengembangan rasa dan emosi. Yaitu sebelum 7 tahun. Pendidikan iman tentunya sepanjang masa. Tapi masa keemasan pendidikan iman adalah sebelum 7 tahun. Sebelum syariat mulai diperkenalkan. Sebelum syariat mulai diajarkan. Emosi anak ketika itu memang meluap-luap. Ada anak di bawah 7 itu. Tiba-tiba dia ngambek, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia terenyuh, tiba-tiba dia mengamuk. Inilah fenomena yang terjadi pada anak-anak kita di bawah 7 tahun. Usia pengembangan emosi, usia pengembangan rasa, usia pengembangan hati, yang pada saat itulah secara bersamaan kita didik keimanan pada anak-anak. Maka mulai dari situ. Bukan malah anak-anak di bawah 7 tahun kemudian yang kita olah
pikiran melulu gitu. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Ada apa dengan ayah bunda? Kenapa anak-anak di bawah 7 tahun yang diasah lagi-lagi otak anak kita? Diajarkan baca, tulis, hitung, calistung. Diajarkan kepada mereka secara dini syariat dengan alasan pembiasaan sedini mungkin. Yang justru terabaikan pada pendidikan di bawah 7 itu adalah bagaimana menyiapkan hati anak. Dengan cara pendidikan emosi, terutama oleh bundanya. Ayah bunda sekalian, mendidik hati, menyiapkan hati, berarti mendidik anak dengan cinta. Dengan kasih sayang. Dengan ketulusan. Dengan keikhlasan. Dengan senyum. Dengan pelukan. Dengan cinta. Dengan keramah tambahan dan kelembutan. Dan ini adalah dimensinya para bunda. Mendidik hati itu juga mendidik telinga. Karena mata tersambung dengan otak, telinga tersambung dengan hati. Kekuatan dan kelemahan laki-laki ada pada matanya, kekuatan dan kelemahan perempuan ada pada telinganya. Allah ciptakan kaum perempuan itu cerewet. Allah ciptakan kaum perempuan itu nyinyir. Agar telinga anak-anak kita terlatih. Melatih telinga. Lewat kata tentunya. Itu tentunya butuh kecerewetan. Itu tentunya butuh kenyinyiran. Maka sang ibu cerewet, sang bunda nyinyir itu sangat dibutuhkan untuk selalu menghidupkan hati anak-anaknya. Mungkin di satu sisi nyebelin gitu ya. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Lalu kemudian bunda-bunda sekarang sibuk dengan ini itu. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya. Anak lalu diberikan gadget, anak diberikan HP, anak diberikan YouTube, anak diberikan ini itu. Yang lebih berorientasi pada melatih mata. Sesuatu yang sangat visual. Karena bundanya sekarang tak hadir. Kalau pekan lalu kita banyak mengkritik peran ayah. Semalam saya membahas tentang ayah yang tak hadir. Indonesia sebagai the fatherless country, negeri tanpa ayah. Sekarang kita juga bertanya tentang bunda. Yang cerewet dan nyinyir itu kemana dia sekarang? Nah begitu. Di antara menyiapkan hati dan memulai dengan hati, mendidik hati anak-anak kita, latih telinganya. Ngobrollah dengan dia, bicaralah dengan anak-anak itu. Mereka bilang, bunda cerewet ya, para bunda itu cerewet. Allah ciptakan kecerewetan itu. Agar telinga yang tersambung dengan hati itu menjadi hidup. Ayah, bunda, bapak, ibu, dan saudara sekalian. Mari kita sadari satu hal. Bahkan kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhannya, Rasulnya, dan agamanya. Sesungguhnya ketaatan itu dimulai dari pendengaran, dari telinga. Makanya ada istilah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, sekali lagi ada istilah yang sering kita dengar dan terbiasa kita mendengarkan, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ada hubungannya ketaatan itu dengan pendengaran.
Kalau pendengaran anak itu terlatih, insya Allah ketaatannya juga akan terbentuk. Ayah, bunda, bapak, ibu, saudara sekalian, kita juga mesti sadari bahwa sebenarnya jalan ilmu pengetahuan, saluran ilmu pengetahuan yang pertama itu telinga manusia. Bukan matanya. Sekarang betapa pendidikan kita terhadap kita dan anak-anak kita begitu menonjolkan pendekatan visual penglihatan. Alat-alat bantu pendidikan, teknologi pendidikan yang disiapkan kepada kita selalu yang berusaha untuk merangsang visual anak-anak. Seakan-akan sumber ilmu dan sumber pengetahuan utama itu datang lewat mata. Padahal pintu ilmu tertinggi itu lewat telinga, baru lewat yang lain-lain. Maka Allah seringkali pasangkan sifatnya antara sami'un dengan alim. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kenapa? Sebenarnya pintu pengetahuan itu lewat pendengaran, itu yang utama. Baru lewat penglihatan. Lewat audio dulu, baru lewat visual. Maka mendidik Ananda dengan hati, itu pada dasarnya adalah meminta kepada Allah agar hidayah itu datang. Kemudian didiklah telinganya dengan kenyinyiran dan kecerewetan para bunda. Kemudian semaikan rumah tangga kita itu dengan cinta. Dengan kasih sayang. Mendidik iman itu memang seperti itu. Jangan dikira mendidik iman itu mengajarkan teori-teori tentang iman. Rukun iman memang kita bisa ajarkan ke kepala. Tapi iman itu sendiri ke dalam dada. Yang bisa kita ajarkan tentang iman ke kepala itulah teori-teori keimanan. Ilmu-ilmu tentang keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat. Tapi teorinya. Bukan iman itu. Selanjutnya, jadilah ayah bunda yang lembut. Terutama para bunda. Karena kelembutan ini adalah milik para bunda. Kalau ayah sesekali dia mengajarkan ketegaran, ketangguhan, daya juang, tahan banting, ketegaran. Tapi kelembutan sebagai ciri dari hati itu adalah didikan para bunda. Bunda perlu kembali menjadi manusia-manusia lembut. Manusia-manusia penuh senyum. Manusia-manusia penuh maaf. Manusia-manusia yang penuh dengan toleransi. Allah berfirman tentang diri Rasulullah. Fabima rahmati minallahi lintalahu. Maka karena rahmat dari Allah, engkau hai Muhammad menjadi orang yang lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika kalian keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan lari dari sekelilingmu. Ya Rasulullah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah maaf ampunan atas dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusan mereka.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah berbulat tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Salah satu ciri Rasulullah adalah lemah lembut. Mendidik hati dan menyiapkan hati akan iman adalah lemah lembutnya seorang bunda untuk melembutkan hati itu sendiri. Karena hati itu bisa keras. Keras hati. Ayah bunda, bapak ibu, saudara sekalian, dan khususnya sekali lagi para bunda. Rasulullah itu laki-laki. Tapi kelembutan hatinya luar biasa. Maka digambarkan ciri Rasulullah SAW itu dalam Al-Quran. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang Rasul dari belahan jiwamu sendiri. Berat dia rasakan penderitaan kalian. Begitu inginnya dia meringankan beban-beban kalian. Dan terhadap orang-orang beriman itu dia penuh dengan santun dan kasih sayang. Karena memang kekuatan. Mendidik iman dimulai dari itu. Sifat-sifat raufur rahim. Penyantun dan penyayang. Maka ya bunda sekalian, hal-hal yang bisa melembutkan hati, menambahkan cinta, ketulusan, keikhlasan, kelemah lembutan, itu yang harus selalu kita latih. Kalau saya mengatakan sering melatih femininitas. Karena sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang dididikkan pada kita itu nalar logika terus. Bagaimana kita akan mendidik iman itu? Pekerjaan kita semakin membuat kita berorientasi pada profesionalitas, bukan pada ketulusan. Nah, hal lain, ayah bunda, bapak ibu sekalian, yang dapat kita gunakan untuk melembutkan hati adalah sastra. Bahasa yang bukan semata-mata sebagai conversation. Bahasa yang tidak semata-mata hanya sebatas gramatika. Tapi bahasa yang sampai pada tingkat sastra. Bahasa ini punya banyak fungsi. Bahasa sebagai conversation, dia adalah alat komunikasi. Bahasa sebagai gramatika, alat untuk melatih kemampuan berpikir yang luar biasa. Tapi kalau bahasa sudah sampai pada tingkat sastra, dia akan mendidik dan menghaluskan hati kita. Makanya sastra itu juga disebut sebagai adab. Fakultas sastra itu dalam bahasa Arab disebut sebagai kuliyatul adab. Fakultas sastra, fakultas adab. Karena dia mendidik akhlak, melemah lembutkan adab manusia. Maka ayah bunda, bapak ibu saudara sekalian, kita menyiapkan iman anak-anak kita dengan menyiapkan hatinya. Salah satu diantaranya adalah memperkenalkan ayah bundanya dan memperkenalkan dirinya dengan dunia sastra. Dengan dunia puisi. Dengan dunia pantun. Dengan dunia deklamasi. Dengan dunia prosa. Dengan dunia prosa lirik. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang walaupun dia maco, tegar, jantan, beliau pun mengatakan kekuatan bahasa dan kekuatan sastra. Ayah bunda sekalian,
Rasulullah berasal dari sebuah kaum yang sangat menguasai sastra, yaitu suku Quraisy. Ada pasar-pasar seni di Makkah. Ada tempat orang berdeklamasi di Makkah. Ada tempat orang berpuisi di Makkah. Dan Al-Quran itu sendiri kental dengan nilai sastra yang luar biasa. Sebagai sebuah mukjizat yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy karena kekuatan sastra dari Al-Quran. Maka membiasakan anak-anak kita mulai dari buku sampai ke buku-buku sastra. Kebiasaan menulis, berpuisi, berpantun, itu mari kita bangun. Dalam tradisi Islam, ayah bunda sekalian, keluarga muslim itu sore-sore udah berkumpul di rumah. Lalu ada anak yang membacakan puisi, ada anak-anak yang berpantun, ada anak-anak yang berdeklamasi, ada anak-anak yang menyampaikan sebuah prosa sambil minum teh, sambil minum kopi di beranda belakang rumah. Yuk kita biasakan lagi agar halus jiwa itu. Bahkan dalam tradisi Islam, di dalam rumah, anak-anak gadis menari. Belajar menari. Tentunya bukan di depan publik. Di dalam rumah. Di hadapan mahram mereka. Karena itu adalah bagian-bagian dari melembutkan hati manusia. Kemudian, selain memperkenalkan keluarga kita dengan dunia sastra, juga memperkenalkan mereka dengan dunia-dunia kelembutan yang lain yang masih berhubungan dengan seni sejauh yang dihalalkan dalam agama. Ayah bunda sekalian, mendidik hati berarti belajar untuk mengeksplorasi rasa dan marilah mulai dari sekarang kita bicara tentang menurut perasaan bunda. Menurut feeling bunda, menurut intuisi bunda, menurut firasat bunda. Enggak selalu kita bicara menurut pikiran, menurut daya analisis kami. Kalau laki-laki wajar kalau begitu. Menurut pikiran saya, menurut logika saya, menurut analisis saya, menurut data-data dan informasi yang ayah dapatkan dari luar. Itulah dimensi ayah. Kita bicara tentang iman, kita bicara tentang dimensi rasa. Jangan menganggap rasa itu lebih rendah daripada logika. Jangan menganggap rasa itu lebih buruk daripada data dan fakta. Betapa banyaknya sekarang orang yang meremehkan rasa. Jelek itu orang yang menggunakan rasa-rasanya. Yang benar adalah orang yang menggunakan data-datanya, fakta-faktanya. Oke, itu dunia laki-laki. Dunia rasa, dunia emosi adalah sebuah dunia yang tak kalah tinggi, tak kalah hebatnya daripada dunia-dunia fakta dan data. Ayah bunda sekalian, di antara bentuk eksplorasi rasa dan emosi anak-anak kita, mari kita berinteraksi juga dengan emosi-emosi mereka. Dari hati ke hati, curahan hati. Itu yang perlu kita bangun. Biarkan emosi ketemu dengan emosi. Biarkan berdialog emosi dengan emosi. Emosi anak-anak berdialog dengan emosi bundanya. Emosi anak-anak direspons oleh emosi
ibunya. Pendidikan adalah tempat bertemunya fitrah dengan fitrah. Pendidikan adalah tempat bertemunya emosi dengan emosi. Agar hati itu dihidupkan. Sejumlah ajaran-ajaran parenting mengatakan bahwa bunda tidak boleh emosi terhadap anak. Bunda harus sabar sesabar-sabarnya. Bunda tidak boleh ngomel. Bunda tidak boleh ini. Bunda tidak boleh ini. Emosi bunda dibelenggu. Dia bagaikan robot. Robot ramah yang mendidik anak. Itu tidak benar. Biarkan fitrah bertemu fitrah. Bunda adalah manusia. Ayah adalah manusia. Dia bisa senang, dia bisa gembira, dia bisa bahagia, dia bisa sedih, dia bisa terenyuh, dia bisa ngomel, dia bisa marah, dia bisa tersinggung. Maka biarkan berdialog emosi dengan emosi. Jangan kemudian anak senang, bunda senyum. Anak marah, bunda harus senyum. Anak jengkel, bunda harus senyum. Anak sedih, bunda harus senyum. Tidak terjadi dialog emosional bagaimana hati itu akan dihidupkan. Bunda berhak jengkel. Ayah berhak marah. Bunda berhak bahagia. Ayah berhak tersinggung. Dan seterusnya. Biarkan terjadi dialog emosional antara hati Ananda dengan hati ibunda dengan hati ayah Anda. Karena itu yang akan menghidupkan hatinya, di mana iman itu nanti akan disemai di situ. Enggak usahlah kita mengikuti ajaran-ajaran robotik. Ngomong jangan aja sama anak nggak boleh gitu. Aneh sekali. Sementara bunda ini pengasuh. Seorang pengasuh, di ujung lidahnya itu ada kata jangan. Di ujung lidah setiap pengasuh ada kata jangan. Tapi tiba-tiba ada mengatakan tak boleh ngomong jangan pada anak. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan kalimat negatif. Kata jangan tidak selalu negatif. Nah, jangan putus asa, nak. Itu positif. Jangan menyerah, nak. Itu positif. Jangan menyekutukan Allah, nak. La tusyrik billah. Itu adalah kalimat positif. Yang dilarang secara psikologis adalah menggunakan kalimat-kalimat berkonotasi negatif. Contohnya apa? Dasar kamu anak anjing. Itu tidak boleh. Walaupun tidak ada kata tidak ada kata jangan di dalamnya, itu terlarang. Kerbau kamu, itu terlarang. Itulah kalimat yang memiliki nuansa konotasi negatif. Kita ingin menghidupkan hati anak-anak kita, biarkan berdialog rasa ketemu. Hati ketemu hati dan emosi ketemu emosi. Suatu ketika seorang ayah menasihati anaknya, tapi anaknya malah lari-larian cengar-cengir. Cuek. Lalu ayahnya tersinggung. Aku ini ayahmu. Tolong perhatikan aku, tolong lihat mataku. Bolehkah ayah ngomong gitu? Boleh. Selama emosinya itu terkontrol. Itu yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Ayah bunda sekalian, mendidik hati anak-anak kita diantaranya adalah, terutama para bunda, hidupkan kembali firasat seorang bunda. Hidupkan kembali intuisi seorang bunda, seorang ayah. Rasulullah dalam satu hadis bersabda, ittaqi firasyatal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati dengan firasat mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Di antara yang memiliki kekuatan firasat ini kaum perempuan, para bunda.
Walaupun laki-laki yang hatinya tajam pun firasatnya bagus. Umar sebagai laki-laki yang macho, yang jantan, kokoh, tegar, keras. Tetap hatinya begitu lembut sehingga firasatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu firasatnya bagus sebagai laki-laki. Ittaqi firasyatal mu'min. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin. Fa innahu yara binurillah. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Bunda yang sering menyampaikan rasanya, emosinya, firasatnya, intuisinya. Dengan kelemah lembutan, bahkan dengan air mata. Maka hatinya yang lembut. Ayah bunda sekalian, salah satu ciri manusia yang hatinya lembut adalah gampang meneteskan air mata. Itu salah satu ciri manusia yang berhati lembut. Makanya digambarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Sesungguhnya mukmin itu banyak menangis. Karena ciri hati yang lembut itu cepat sekali bergetar lalu meneteskan air mata. Terutama bunda. Banyak bunda sekarang juga yang udah nggak tahu caranya menangis. Banyak bunda sekarang yang sudah tidak tahu caranya meneteskan air mata. Apalagi ayah. Semakin dia itu keras hatinya untuk meneteskan air mata. Padahal air mata seorang ayah itu sangat efektif menaklukkan hati anak-anak kita. Banyak anak kita yang hatinya tak ditaklukkan oleh omelan. Banyak hati anak kita yang tidak bisa ditaklukkan dengan bentakan. Banyak hati anak kita yang tak bisa ditaklukkan oleh hukuman. Tak bisa dilakukan oleh cambukan dan pukulan. Dia ditaklukkan oleh air mata ayahandanya. Karena seorang anak akan berkata, kalau bunda nangis mah biasa. Tapi kalau ayah yang menangis berarti aku sudah kelewatan. Sehingga banyak anak-anak yang berubah justru oleh air mata ayahnya. Tapi ayah sekarang menganggap nangis itu cengeng. Nangis itu nggak perlu, nangis itu salah. Artinya jadi kasar karena dia jarang meneteskan air mata. Meneteskan air mata di hadapan anak, meneteskan air mata di atas sajadah, meneteskan air mata bersama doa-doa, meneteskan air mata ketika qiyamul lail. Di antaranya adalah pendidikan hati itu dengan eksplorasi emosi. Makanya saya sering katakan kepada para bunda, baperlah karena baper itu sehat. Kalau orang bilang sekarang jangan baperan deh, jangan baperan, jangan baperan. Ya ada yang benar dari kalimat itu. Tapi untuk melatih perasaan, melatih emosi, melatih hati. Jadilah manusia baper. Tentunya baper yang terukur. Rajin membawa-bawa perasaan. Tapi membawa-bawa perasaan secara terukur. Jadilah manusia baper. Gampang sedih, gampang gembira, gampang bahagia, gampang terenyuh, termasuk gampang tersinggung. Ya. Orang yang sensitif, sensi kata orang. Selama itu terkelola dengan baik, saya akan mengatakan justru baperlah wahai ayah bunda. Terutama para bunda, baperlah. Jangan takut dengan tuduhan-tuduhan. Nah, ini bagian dari melatih hati. Apalagi yang perlu kita siapkan pada anak-anak kita untuk melatih hatinya. Di antaranya yang perlu kita siapkan untuk bangun hatinya adalah bangun empatinya, bangun kepedulian sosialnya. Ajak mereka ke panti asuhan, ke tempat anak-anak yang tidak seberuntung dirinya. Anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Bahkan anak-anak yang dulu pernah dibuang oleh orang tuanya. Lalu diambil dan dididik di panti asuhan.
membawa anak-anak kita ke tempat-tempat di mana terjadi musibah. Itu bagian dari melatih hati, melatih empati dan kepedulian. Baru saja ada gempa di satu tempat, minimal mereka menonton, menyaksikan gempa itu. Kemudian latih mereka berinfak, latih mereka bersedekah terhadap korban gempa. Kalau ada tetangga kita yang kemudian mereka itu mengalami peristiwa kebakaran, ajak anak kita bersilaturahim, berkunjung, memberikan bantuan. Bukan sekedar bantuan dana, kalau bisa juga bantuan fisik. Membawakan semen, ikut membangun, dan sebagainya. Mendidik empati mereka. Ketika mereka melihat simbok tua berjualan sukun, penuh sukun di punggungnya, terbungkuk-bungkuk dia jualan. Apakah anak kita ketika itu meneteskan air matanya enggak? Ngelihat simbok tua jualan sukun. Kalau dia meneteskan air matanya, bilang sama dia, nak, kalau kamu ingin membantu, kalau kamu meneteskan air mata, lihat penderitaan simbok, belilah sukunnya. Agar punggungnya diringankan dan sukun itu berganti dengan uang. Untuk belanja. Ini bagian dari proses membangun hati. Kemudian biasakan bicara dari hati ke hati. Heart to heart. Bukan brain to brain. Enggak selalu mind to mind. Logic to logic. Tapi heart to heart. Ayah bisa bilang pada anaknya, nak, ayah lagi gelisah. Kalau ayah lagi pusing, nah itu dari kepala ke kepala tuh. Ayah lagi pusing. Ayah punya analisis, nah itu dari kepala ke kepala. Nah. Tapi kalau heart to heart itu, ayah lagi gelisah. Bunda lagi galau. Apa-apa yang datang dari hati akan sampai kepada hati. Ini heart to heart. Ciri manusia yang berkomunikasi dengan hatinya adalah manusia yang ketika dia bicara ada yang bergetar di dada. Karena ciri khas hati itu adalah sesuatu yang bergerak, berbolak-balik, bergetar. Kalau mulut kita bicara lalu ada yang terasa bergetar dalam dada, itu artinya kita sedang berbicara dengan menggunakan hati kita. Itu ciri khas hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Hati yang bergetar. Hal-hal yang lain, ayah bunda sekalian, untuk mempersiapkan hati anak-anak kita menerima nilai-nilai iman, tinggalkan hal-hal yang menggelisahkan hati. Tinggalkan hal-hal yang menimbulkan keraguan-keraguan, syakwa sangka pada hati. Lakukan hal-hal yang meyakinkan hati. Itu bagian dari cara mendidik hati. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, istafti qalbak. Albirru matma'annat fi qalbi wa matma'annat ilahin nafas. Minta fatwalah pada hati kalian. Minta fatwalah pada hati. Kebajikan adalah apa-apa yang tentram hati dibuatnya dan tenang jiwa. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang terbetik dalam hati dan bahkan kita nggak ingin orang lain tahu. Sesuatu yang menenteramkan. Sesuatu yang tidak menimbulkan syak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, la taf'alu ma yasbiqu ilaihil uqulu inkaruhu walau kana laka i'tidharuhu. Jangan lakukan sesuatu yang hatimu secara spontan menolak.
Walaupun kamu punya 1001 alasan argumentasi logika untuk itu. Allah tetap utamakan hati manusia daripada logika manusia. Sekali lagi Sayyidina Ali berkata, la taf'alu ma yasbiku ilaihil uqulu inkaruhu. Jangan kalian lakukan sesuatu yang hatimu secara spontan menolak. Walau kana laka i'tidharuhu. Walaupun kamu punya 1001 alasan, 1001 uzur untuk melakukan hal yang tersebut. Meninggalkan sesuatu yang menggelisahkan. Meninggalkan sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan. Karena sekali lagi hati tempatnya yakin. Kalau tempatnya ragu itu adalah otak manusia. Hati itu paling tinggi was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu ya, setan manusia yang menimbulkan was-was pada dada manusia. Paling banter itu was-was. Yang ragu, gelisah, galau, gundah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang ada di otak manusia. Ayah bunda sekalian, ya, maka sesuatu yang berhubungan hati, bersalaman, memeluk, mencium, mengusap kening rambut anak-anak kita, mencium keningnya, itu adalah hal-hal yang membuat hati itu menjadi halus dan terbuka. Selama COVID-19, hal-hal yang melembutkan hati semacam ini semakin langka kita lakukan. Kita tak lagi bersalaman. Kita tak lagi berpelukan karena takut ketularan. Kita tidak lagi cipika-cipiki ketika kita bersilaturahim. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tiba-tiba sejak COVID-19 kita bersalaman, tinju bertemu dengan tinju. Kita tak lagi berpelukan. Atau bersalamannya digantikan dengan kayak orang main pedang. Hanya karena pertimbangan kesehatan fisik. Oke, marilah. Tapi mari kita melihat bahwa hal itu sudah berlalu atau hampir berlalu. Saatnya kita kembali untuk melakukan interaksi hati. Dengan cara kembali saling berjabatan tangan dengan hangat. Untuk kembali saling berpelukan dengan hangat, tulus, dan ikhlas. Untuk kembali saling tersenyum. Karena bersalaman, mengusap kepala, mencium kening, saling tersenyum. Itu pun akan meningkatkan imunitas kita. Akan meningkatkan antibodi kita. Saat itu kita saling mendoakan dan itu juga akan semakin menyehatkan kita. Menjadi sehat itu tidak semata-mata urusan obat, urusan protokol, urusan higiene, urusan hand sanitizer. Fisik mungkin sehat, tapi bagaimana dengan hati manusia? Sementara kita membutuhkan interaksi yang berbasis perasaan. Ayah bunda sekalian, nah baik, saya rasa mungkin itu saja supaya masih ada cukup waktu ya untuk sesi tanya jawab. Saya sekiankan dulu pembahasan kita pagi ini tentang menyiapkan hati dalam mendidik akidah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bil jannah. Ustaz Ardian Rusdi sudah berikan materi kedua, bagaimana tadi menyiapkan hati ya, hati untuk siap menyambut keimanan. Insyaallah tabarakallah. Baik, silahkan Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semuanya yang hendak bertanya seperti biasa bisa raise hand jika mau bertanya secara langsung maupun di drop pertanyaannya di kolom chat. Juga tadi sudah ada juga ya absensi, silahkan untuk mengisi absen juga meluangkan waktu dan ada infak juga jika Bapak Ibu hendak infak subuh di DPD Likam. Silakan untuk mau bertanya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu ada atau mau langsung di apa namanya di kolom chat boleh ya. Ini ada Zumara, Teh Zumara jika mau bertanya, mau langsung atau mau di kolom chat boleh. Iya, sambil menunggu silahkan yang lain. Nah ini ada satu. Oh iya, silahkan Bu Neni. Ya, terima kasih. Masya Allah, Ustadz, terima kasih paparannya. Saya khususnya Ustadz berkaitan dengan bagaimana menanamkan akidah yang tadi ternyata menambah keimanan atau Allah berkali-kali kita memulai dari pendengar itu ya Ustadz. Ini mungkin sejalan ya dengan pendidikan bahwa sejak dalam kandungan harus dibacakan ayat-ayat kalam Allah gitu ya. Bahkan ketika lahir pun kan azan gitu ya. Diazankan oleh ayahnya begitu. Kemudian tadi ada 3, mohon dikoreksi kalau salah. Yang pertama tadi menyiapkan hati, kemudian pendengaran dan juga menyiapkan hati, membangun empati dan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Bahkan tadi Masya Allah awal itu di bahasa sastra itu ya Ustadz diberikan, dilatih kepada anak-anak. Dan ini terbukti Al-Quran itu memiliki ini sastra yang sangat bagus ya Ustadz dari segi bahasa. Nah Ustadz tadi juga dikatakan bahwa pembiasaan tadi dalam keluarga kita berkumpul ya, anak ada yang baca puisi, mungkin menyanyi, menari dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin sudah agak jarang kebiasaan itu. Terlebih lagi sekarang banyak kita ya aktivitas itu di luar gitu yang mungkin sekolah atau kuliah sampai sore, bahkan ada yang bisanya dititipkan boarding begitu. Nah yang mungkin hal-hal itu kurang terlatih karena waktu. Nah apakah dari segi dari aspek Islam kira-kira berapa lama ya misalnya kita harus dalam tanda kutip menuntut ilmu atau sekolah di luar dibanding misalnya dengan berkumpul dengan keluarga. Karena kan sekarang kecenderungan ya justru yang bagus-bagus itu sekolah itu yang lama gitu waktunya, begitu beda dengan saya dulu TK saja cuma 2 jam Ustadz dulu ya. Dari jam 8 sampai jam 10 itu TK itu. Bahkan sekolah juga sampai zuhur jam 11 sudah selesai sehingga kita punya waktu untuk bermain dengan anak-anak. Tapi dengan anak-anak dengan teman ya, teman tetangga dan lain sebagainya itu luar biasa permainan-permainan itu. Tapi di sisi lain hal itu sekarang sudah agak sulit untuk dilakukan karena tetangga kiri kanan juga kadang-kadang kita tidak kenal. Kemudian kalau dulu waktu kecil saya bisa bermain itu jauh Ustadz ya
kemana tapi aman. Tapi kan sekarang kan sudah tidak aman. Ya orang tua malah khawatir gitu kalau melepaskan anak. Jadi ini dilematis. Ya daripada di rumah mohon maaf dengan ART gitu ya. Sudah sekolah saja gitu. Nah, jadi menghadapi hal seperti ini bagaimana ya, Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin segera saya jawab aja ya. Sebenarnya yang baik itu adalah yang dulu. Sekolah misalnya. Sekolah itu berasal dari bahasa Yunani. Skole. Skole itu artinya tempat mengisi waktu lowong. Jadi harusnya sekolah itu ya mengisi waktu lowong. Daripada bengong, daripada nganggur, daripada nggak ada kerjaan gitu ya. Maka kemudian manusia itu bersekolah. Sekolah bagaimanapun dia itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan gitu ya. Yang bisa diberikan oleh sekolah adalah ilmu dan keterampilan. Kalau karakter, tanggung jawab, keimanan, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, kemandirian, kedewasaan, itu adalah buah dari didikan rumah. Ketika semua pendidikan diserahkan kepada sekolah, akibatnya apa? Yang berkembang cuma akademik. Sementara karakter kedewasaan nggak berkembang. Maka sejak manusia itu menghabiskan waktunya di sekolah bukan di rumah, lahir anak-anak yang sudah balik tapi belum akil. Kedewasaan fisiknya makin cepat disebut balik, tapi kedewasaan mentalnya makin terlambat, akhirnya dia tidak kunjung akil. Maka lahirlah sejak awal abad ke-20 spesies jenis baru, namanya remaja. Yang dulu belum ada. Dalam Islam itu adanya pemuda. Antara akil dan baliknya bareng. Sekarang muncul generasi yang enggak akil-akil, tapi kalau baliknya mah makin cepat. Karena semua pendidikan diserahkan kepada pendidikan persekolahan. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan anak itu di waktu kecil itu ada pada orang tuanya. Makanya ada istilah kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Kapan itu kecil? Sebelum akil balik namanya kecil. Sesudah akil balik namanya besar, kabira gitu ya. Nah, jadi sebenarnya waktu itu lebih luang. Banyak kita gunakan bersama keluarga kita ya di rumah. Nah, gitu. Sehingga sore-sore semuanya sudah berkumpul di rumah. Sudah mandi, udah siap, rapi, ngeteh, ngopi, berkumpul, baca puisi, dan seterusnya. Yang ideal itu seperti itu. Apakah kemudian produktivitas akan terganggu kalau bekerja begitu singkat? Tidak. Negara Finlandia sekarang mereka hanya bekerja 3 hari dalam sepekan. Karena mereka diharapkan lebih banyak membersamai anak-anak mereka. Apakah produktivitas di Finlandia menurun? Sama sekali tidak. Begitu juga ketakutan-ketakutan yang tidak perlu tadi. Dulu ibu, ya Bu Neni bilang, wah kalau kami dulu bisa bermain jauh. Naik sepeda itu bisa dari Bandung sampai Cimahi misalnya dan sebagainya ya. Sekarang wah nggak aman, diculik segala macam, kecelakaan. Sebenarnya itu hanya perasaan-perasaan kita saja. Ya. Orang mengatakan oh nggak boleh naik sepeda zaman sekarang itu bahaya. Mobil sekarang itu kamu bisa ditabrak oleh kendaraan. Padahal dulu justru ketika mobil itu masih sedikit, mereka itu ngebut-ngebut bawa mobilnya. Lebih riskan terhadap kecelakaan. Kalau sekarang mobil itu banyak, nggak bisa ngebut-ngebut amat lah gitu ya. Lagi pula mari kita ingat ayah bunda sekalian, Allah menciptakan potensi manusia
disesuaikan dengan permasalahan, tantangan, dan tuntutan kehidupan saat dia lahir sampai dia mati. Kalau dia hidup pada zaman di mana banyak kendaraan segala macam, Allah juga udah ngasih potensi untuk menghadapi itu semua. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia itu pakai mesin cetak. Allah itu menciptakan manusia selalu disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, tantangan yang dihadapi dari hidup sampai mati. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi bukan keadaan yang berubah, kehidupan yang berubah, tapi mentalitas kita, ketawakalan kita, ya, itu yang belakangan ini berkurang. Nah, kira-kira begitu ya, Bu Neni dan Ayah Bunda sekalian. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Yap. Hatur nuhun, Bang Ad, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Memang menarik tentang pendidikan akil balik. Tidak yang balik itu auto ya, tapi akilnya ini jadi PR. Ya, ada pertanyaan dari Zumar tadi, bagaimana jika kami terlahir dari keluarga yang kasar, biasa dengan nada keras dalam berbicara? Kami orang pegunungan, bagaimana cara menguranginya? Secara otomatis kami bersikap kasar dan kasar juga terhadap anak-anak dalam mendidik. Bagaimana kami ortu agar bisa bersikap lemah lembut apalagi jika sedang emosi? Ya. Jadi begini ya, Ayah Bunda sekalian, bahwa bicara tentang keras dan kasar, itu kan tidak hanya kita lihat dari ungkapan verbal atau kita lihat hanya dari ekspresi wajah semata-mata. Karena ada kultur-kultur tertentu yang kemudian memang kecenderungannya berbeda dengan kultur-kultur lainnya. Bahkan misalnya orang Mekah dan orang Madinah pun ya, itu karakternya berbeda. Orang Madinah itu lebih lembut. Orang Makkah itu mungkin lebih kasar. Tapi mereka itu lebih punya mandiri, jiwa kepemimpinan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kata kuncinya tidak semata-mata pada ekspresi wajah dan ekspresi, terutama pada hati. Penuh dengan cinta, enggak? Penuh dengan hati itu penuh dengan kasih sayang. Enggak? Hati itu penuh dengan kelemah lembutan, enggak? Kata kuncinya ada di situ. Seorang ayah yang kata-katanya keras, tapi hatinya lembut, insya Allah tak akan melukai hati anaknya. Walaupun kalau katanya keras. Tapi kata yang keras itu lahir dari hati yang lembut. Percayalah, insya Allah nggak akan melukai. Penuhi rumah kita dengan cinta. Sehingga cinta itu akan mengobati sesuatu yang barangkali terlanjur keras, terlanjur kasar, terlanjur membentak. Ya. Jadi kata kuncinya, ada manusia-manusia dengan ketulusan yang tinggi. Kalau ngomong istilah orang Betawi asal jeplak. Kalau ngomong itu asal ngomong, kadang-kadang keras bahkan terkesan kasar. Cuman karena hatinya yang tulus, itu bahkan dia mampu mendakwahi dan mengubah orang lain secara to the point. Saya punya seorang teman dulu. Dia kalau ngajak orang lain itu ke dalam Islam itu suka nggak pakai fikih dakwah gitu ya. Sementara saya pakai fikih dakwah. Tapi uniknya dia malah lebih mampu mengajak orang lain ke dalam Islam daripada saya. Yang ngerti fikih dakwah. Kenapa? Teman saya ini ketulusannya sangat tinggi. Ada ayah yang kalau membentak anaknya berubah. Ada ayah yang kalau membentak anaknya justru semakin kasar dan bandel. Di mana perbedaan keduanya itu? Ayah yang pertama, ayah yang penuh dengan cinta. Sehingga karena penuh dengan cinta, dia biasa penuh dengan kasih sayang, tulus ikhlas, kelemah lembutan.
Sekali membentak, anak kaget karena jarang dia jumpai ayahnya seperti itu. Maka kemudian sang anak berubah. Tapi kalau rumah tangga itu penuh dengan kemarahan, kebencian, dan segala macam, bentakan juga udah nggak ada gunanya. Karena apa? Anak sudah kebal dengan itu semua. Jadi ini bukan semata-mata soal ekspresi. Bukan semata-mata soal mimik. Ini adalah bicara tentang rasa yang keluar dari hati. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu kita khawatir ya. Bahwa kita berasal dari sebuah kultur yang rada-rada kasar. Gitu. Dilembutkan tentu lebih baik. Nah, gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah atas jawabannya. Jadi bukan perkara yang terlihat eksplisit, tapi dalam hatinya ya. Hatinya bagaimana itu bisa tetap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Baik, selanjutnya dari Teh Ardina. Izin bertanya Ustadz, ada khawatiran jika terlalu ekspresif menjadikan orang di lingkungan ikut terpengaruh dengan emosi negatif yang dirasakan. Bagaimana pendapat Ustadz dan bagaimana pandangan Ustadz agar sebagai orang tua tetap dapat mengekspresikan emosinya pada anak untuk mengajarkan emosi dan kelembutan hati, namun tidak sampai pada tahap membuat tidak nyaman dan terbebani dengan emosi yang dirasakan orang tua. Masya Allah. Tentang kontrol emosi. Jazakumullah. Ya. Jadi ada dua hal ya. Sebenarnya pertanyaan tadi sekaligus sudah menjawab pertanyaan tersebut. Tadi sudah dikatakan ya bahwa persoalannya bukan persoalan apakah terlalu ekspresif atau tidak. Tapi bagaimana emosi kita di balik itu. Apakah emosi negatif atau emosi positif. Karena kalau kita menggunakan emosi negatif, senyum kita pun akan menjadi senyum yang kecut. Kalau kita menggunakan emosi positif, maka marah kita pun bisa menjadi marah yang membuat orang itu berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu ada istilah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Yaitu soal mengekspresikan emosi itu sah-sah saja. Tapi jenis emosinya harus tepat. Besar emosinya harus tepat. Kepada siapa emosi itu akan ditumpahkan harus tepat. Di mana emosi itu harus ditumpahkan harus tepat. Dan seterusnya. Sehingga semuanya takarannya pas. Kata kuncinya ada di situ. Ini yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Ya. Ada perbedaan antara marah dan memarahi. Marah itu dari setan. Tapi memarahi itu adalah acting emosional. Maka silahkan memarahi, tapi jangan marah-marah. Gitu. Ini satu contoh dari kecerdasan emosional. Nah kemudian untuk itu perlu juga kolaborasi antara ayah dengan bunda. Kalau bunda lagi emosi pada anak, jangan bunda yang mengeksekusi emosi itu. Sampaikan emosi itu pada ayah. Ya, aku tadi jengkel dengan anak disuruh sholat kok susah amat gitu ya. Sampaikan dari bunda ke ayah. Biar ayah yang mengeksekusinya. Karena kalau bunda yang mengeksekusinya, bunda itu akan marah. Marah itu dari setan. Tapi kalau disampaikan ke ayah, ayah menyiapkan acting emosional. Biar dia ke kamar dulu, dia menyiapkan muka merah, dia menyiapkan mata melototnya, dia siapkan dulu mulut yang agak, suara yang agak besar gitu ya. Lalu dia keluar dari kamar, dia panggil anak, kesini kamu, gitu ya. Dia tegur anaknya bla 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 bla, lalu kemudian dia balik lagi ke kamar. Mungkin dalam rangka ketawa ngakak. Karena apa? Acting sukses. Gitu ya. Karena sang ayah tadi bukan lagi marah. Tapi sedang berakting marah.
Maka itu adalah bagian dari kecerdasan emosional. Jadi jangan khawatir mengekspresikan emosi secara wajar. Sekali lagi kata kuncinya adalah secara wajar, sementara di dalam diri itu yang ada adalah cinta, kasih sayang, kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan. Selama kombinasi ini masih terjadi, maka ekspresi emosi yang tepat itu dengan takaran yang pas itu insya Allah akan positif dampaknya. Nah, begitu ya. Terima kasih. Ayo, Hasan. Oke, turnuhun Ustaz jawabannya. Baik. Selanjutnya dari Teh Dewi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai cara melembutkan hati anak dengan sastra. Saya sendiri tidak mengerti syair Ustadz. Apakah untuk mengajarkan anak layak jika menggunakan syair dari penyair-penyair seperti Buya Hamka, Khairil Anwar, Khalil Gibran, Pak Sapardi, dan lain-lain, ataukah harus menggunakan syair anak-anak? Iya, bisa menggunakan syair-syair, puisi-puisi sastra dari yang lain. Tapi kenapa enggak dari bundanya? Jadi gini, salah satu nikmatnya mendidik anak itu adalah karena kita harus mendidiknya, terpaksa kita mendidik diri kita sendiri. Di situ nikmatnya. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian robbani. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajarinya. Loh kok terbalik? Masa ngajar dulu baru belajar? Kan harusnya belajar dulu baru ngajar. Nah di sini hakikatnya. Gara-gara kita harus mengajarkan anak. Mau nggak mau kita harus belajar. Jangan ketidakmampuan kita itu terlalu terburu-buru menjadi alasan kasih ke orang lain aja deh. Anak kita barangkali berkembang, tapi kita sendiri mengalami kerugian. Kita nggak ikut berkembang bersama berkembangnya anak, gitu. Ruginya ada di situ. Banyak orang tua mengatakan, imanku aja belum beres, bagaimana aku akan mendidik anak-anakku tentang iman? Ya sudahlah, ku serahkan aja pendidikan iman anakku kepada orang lain yang imannya lebih benar. Ini kan merugikan. Kenapa enggak ayah bundanya? Karena dia punya tanggung jawab untuk mendidik iman anak-anaknya, maka kemudian dia bereskan iman. Lalu kemudian dia didikkan anak-anaknya dengan keimanan itu. Kelebihannya di situ. Pendidikan itu membuat kita pun harus belajar. Jangan pernah menjadi orang tua yang bagaikan calo. Dia bilang, Bandung, 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 Bandung. Gitu ya. Orang pada naik bus ke Bandung, dia mah nggak ikut naik. Dia mah tetap aja di stasiun. Yang orang mah jalan ke Bandung, dia mah nggak pernah jalan ke Bandung. Karena cuman mengajak orang lain berangkat ke Bandung. Itu yang terjadi pada orang tua yang kemudian dia kepengen anaknya baik, tapi kemudian dia nggak berusaha untuk menjadi baik demi membaikkan anak-anak. Jadi kita punya kesempatan belajar itu 2 kali. Dulu waktu kecil kita belajar dan ketika kita udah punya anak, suka atau enggak suka jadi belajar lagi. Termasuk diantaranya belajar sastra, belajar syair. Ya. Tidak terlarang sih ya, belajar apa puisi-puisinya Taufik Ismail gitu. Sapadi Djoko Damono, Buya Hamka dan seterusnya. Tapi kenapa enggak dari kita? Kenapa enggak kita ekspresikan cinta kita pada anak dengan membuat sebuah puisi cinta? Kenapa enggak kita sampaikan cinta, kasih sayang, dan rindu kita kepada istri kita dengan menyampaikan, membuat puisi rindu kita sendiri. Suami terhadap istri dan terhadap anak-anaknya juga begitu. Saling berbalas pantun. Nah, untuk hal-hal yang lain juga sama. Makanya para ulama mengatakan, wahai ayah bunda,
Kalianlah yang harus mengajarkan sholat dan mengaji Ananda. Jangan dikasih ke guru. Karena yang mengajarkan itu yang akan mendapatkan pahala. Masa pahalanya mau dikasih ke guru lagi kalau orang tuanya juga bisa. Lalu apa yang boleh dia diajarkan oleh guru? Ilmunya boleh minta bantuan guru. Sholat itu kan ada rukun, ada syarat. Tumaninah itu kayak apa? Sujud itu harus menempelkan 7 tulang di lantai. Apa aja 7-7-nya itu. Itu boleh kalau itu sama guru. Ajari anakmu mengaji. Apa yang boleh diserahkan pada guru? Tajwidnya. Makharijul hurufnya. Itu boleh diserahkan pada guru. Para ulama tempo dulu selalu mengajarkan. Kalau urusan pahala, tolonglah jadi manusia serakah. Jangan suka dikasih ke orang lain. Tomaan kalau dalam agama ya. Kita diajarkan untuk tomaan wa khufyatan. Apa itu tomaan? Tamak. Serakah kalau urusan pahala. Wa khufyatan. Takut dalam urusan dosa. Nah gitu. Jadi ini kesempatan terbaik bagi para ayah bunda. Belajar baca puisi, belajar bikin syair, menulis seperti sebuah prosa lirik, dan sebagainya. Nah begitu ya. Kesempatan terbaik kita untuk belajar ketika kita harus mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sesederhana pantun ya Ustaz ya. Pantun itu syair, Masya Allah. Jangan mungkin dari sekarang bisa belajar dari jalan-jalan ke, nah itu mungkin dari situ dulu belajar bikin pantun. Terus ditujukan kepada anak muridnya, Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin berkaitan ya dari Pak Rishan dan juga Pak Lukman. Ustadz izin bertanya, kalau fungsi akal bagaimana kaitannya dengan mengisi keimanan? Juga fungsi akal dalam memahami agama ya. Akan ada dalil akli Ustadz. Bagaimana berarti ada peran akal dalam memahami keimanan? Ya. Tadi saya sudah mengatakan akal jangan dipahami sesempit pikiran. Ya. Akal itu adalah berasal dari kata ukul yang artinya buhul, ikatan. Ikatan antara hati dengan otak. Itulah yang disebut dengan akal. Tempatnya akal itu sendiri di hati. Ya. Nah jadi fungsi akal luar biasa. Tapi dengan catatan ya akal jangan dipahami sesempit pikiran. Bahkan tidak wajib beragama bagi mereka yang tak berakal. Karena agama ini hanya diperuntukkan bagi yang berakal. Kalau hilang akal, lemah akal, segala macam, nggak ada kewajiban beragama. La dina liman la aklalahu. Tidak ada kewajiban beragama bagi mereka yang tidak berakal. Makanya dari tadi saya bicara tentang tolong akilkan, akilkan, akilkan. Artinya berakalkan, berakalkan, berakalkan. Ya. Kita berkenalan dengan iman itu lewat akal fikir. Setelah lewat akal fikir, kemudian keimanan itu masuk ke dalam hati. Terhadap orang-orang ateis kan kita tidak bisa menggunakan doktrin-doktrin. Kan kita berbicara dengan logika-logika. Kan kita berbicara dengan menggunakan pikiran-pikiran manusia. Nah, tentang pentingnya kemampuan berpikir, sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam satu hadis riwayat Muslim, berpikir sejenak jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada sholat sunnah 40 tahun. Sekali lagi ya, berpikir sejenak itu lebih utama daripada sholat sunnah 40 tahun. Akal, pikiran terutama akan mendekatkan manusia pada kebenaran. Tapi tidak akan menyampaikan manusia pada kebenaran. Tapi mendekatkan, iya. Bertambah lama, bertambah dekat, bertambah lama, bertambah dekat, bertambah lama, bertambah dekat.
tapi tidak kemudian membuatnya sampai. Ayah bunda, terutama para ayah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah please jangan dipahami akal semata-mata pikiran, logika. Tadi benar ya tentang dalil akli ya. Bahkan kalau kita belajar syariat itu disebut dalil akli terlebih dahulu daripada dalil nakli. Nah, begitu. Itu karena akli manusia itu juga akan menjelaskan kepada manusia agamanya. Maka di dalam satu ayat di ayat dikatakan Faktu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana argumentasi kamu jika kamu memang benar? Itu bicara argumentasi. Burhan. Nah, gitu. Tetapi yang ingin saya ingatkan pada pagi hari ini adalah akal itu adanya di hati, dia perpaduan antara hati dan otak manusia, dia perpaduan antara zikir dengan pikir. Ulil albab itu digambarkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-91, 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, gitu ya. Jadi saya hari ini sama sekali tidak menafikan soal pikiran. Yang saya inginkan adalah tolong tempatkan yang benar dong. Hati itu kata Imam Al-Ghazali itu rajanya. Otak itu perdana menterinya. Hati itu direkturnya. Otak itu manajernya. Jadi saya ingin menempatkannya. Bukan nasikh wal mansukh, bukan meniadakan peran-peran pikiran. Seringkali dikatakan inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang menggunakan pikirannya. Sehingga Allah sering bertanya, afala taqilun? Kenapa tak kalian gunakan akal kalian? Afala tatafakkarun? Kenapa kalian tidak menggunakan pikiran kalian? Nah, begitu ya. Saya orang yang hidup dengan berpikir. Saya punya School of Thinking, sekolah berpikir di Bandung. Dan punya School of Thinking, sekolah berpikir di Banda Aceh. Ya. Tetapi semakin lama saya mendalami, ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada thinking. Yaitu feeling. Rasa manusia. Hati manusia. Nah kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan cukup dan kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup sesudah ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Saat karena keterbatasan waktu juga ya sebenarnya ada beberapa pertanyaan mungkin kita cukupkan dulu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan jannah Saat sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya. Kita semua yang menjadi murid di sini, menjadi partisipan yang hadir, semoga ilmunya berkah kita bisa bawa pulang dan kita bisa konversi pada amal. Setelah ini semoga pendidikan yang kita jalankan entah sebagai guru, entah sebagai orang tua, ataupun kita sebagai murid, semoga bisa semakin bisa lebih memaksimalkan hati sebagai sesuai dengan porsinya dan akal sebagai sesuai dengan porsinya, dan juga semoga kita bisa menjadi seorang yang balik dan juga akil secara paripurna dan juga menumbuhkan akil-akil selanjutnya untuk murid-murid kita. Baik, pengumuman mungkin jangan kemana-mana, minggu depan kita akan melanjutkan di pertemuan ketiga, insya Allah bersama Ustaz Aad di materi selanjutnya ya, dan juga bagi teman-teman semua yang hendak untuk berpartisipasi dalam infak di Jumat pagi ini, Masya Allah Jumat pagi-pagi menuntut ilmu ya,
silahkan untuk bisa menyalurkan infak terbaiknya melalui rekening DP Dolikam Bank Muamalat yang sudah tertera di grup maupun di kolom chat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi. Turnuhun saya ucapkan terima kasih. Saya MC mungkin ini ya izin undur diri. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah bil jannah. Semoga Allah balas dengan surga Allah yang tertinggi dan terbaik, mewarisi surga Firdaus kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Bang. Saya izin dulu ya keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Siap. Semuanya izin di end ya.